dum tak cus, dum tak cus. Yo, balik lagi sama kita di sini di frekuensi paling santuy seantero jagat raya. Gimana kabar lo bro? Masih napas kan? Dompet aman? Atau lagi nunggu gajian kayak nunggu angkot jam 12 malam? Parah lo, aman lah bro, yang penting mindset. Kalau dompet tipis, anggap aja lagi diet finansial. Tapi ngomong-ngomong soal napas, ada yang lagi nggak dikasih napas nih barusan banget. Wah, apaan tuh? Jangan bilang lu mau nagih utang gorengan gue minggu lalu. Bukan lah, ini soal voli bro. Breaking news banget, masih anget kayak tahu bulat digoreng dadakan. Lo nonton gak tadi sore? Gila, itu gor padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul udah kayak mau pecah. Gresik Pons Kaples, tim kebanggaan warga Kota Pudak, bener-bener ngamuk. Oh, yang lawan Jakarta Pertamina Enduro itu kan? Gue sempat ngintip skornya dikit tadi pas lagi macet di jalan. Katanya sih big match, duel para raksasa. Gimana tuh hasilnya? Serunya? Seru. Bro, ini mah bukan cuma seru, tapi pembantaian elegan. Gresik Pons Kaples, GPP, resmi mengukuhkan diri jadi juara babak reguler Proliga 2026. Dan lo tahu skornya berapa? 3-0 bro. 3-0 tanpa balas. Skornya 25-20, 25-20, sama 25-17. Itu JPE, juara bertahan loh, dibikin gak berkutik sama sekali. Waduh, serius loh, 3-0. Itu JPE loh, tim yang biasanya defense-nya rapet kayak kos-kosan putri jam 10 malam. Kok bisa jebol parah gitu? Nah, itu dia makanya gue bilang gokil. Padahal kan sebenarnya dua-duanya udah pasti lolos ke Final Four. Biasanya nih ya, kalau tim udah aman piket lolos, mainnya agak santai, agak nyimpen tenaga gitu. Tapi ini nggak berlaku buat GPP. Pelatihnya, si Alessandro Lodi, kayaknya punya prinsip gaspol remblong. Dia bilang laga ini tuh pembuktian level permainan mereka yang sesungguhnya. Jadi nggak ada tuh cerita main setengah hati. Sadis, mental juara banget emang. Tapi bentar deh, gue jadi inget zaman kita sekolah dulu. Lo inget gak sih kalau pas pelajaran olahraga materi voli, itu adalah momen paling awkward sekaligus menyakitkan buat gue. Kenapa lagi loh? Trauma kena smash nyasar ke muka. Bukan bro, itu loh passing bawah. Sumpah, tangan gue rasanya kayak abis digebuk pakai gagang sapu. Merah, perih, panas. Gue curiga bola voli sekolah kita dulu isinya bukan angin, tapi batu kali. Makanya gue salut banget sama atlet pro kayak mereka. Tangan mereka itu terbuat dari apa sih? Vibranium kali ya? Bisa nerima smash kencang gitu tapi mukanya tetap cool. Bener banget, kita mah kena bola dikit aja udah drama, minta izin ke UKS. Mereka digebuk bola 100 km per jam malah teriak lagi. Beda kasta emang bro. Balik lagi ke GPP nih, kuncinya ada di pemain asing mereka, si Oleksandra Bitsenko. Gila itu orang, atau robot. Dia nyetak 23 poin sendirian. Bayangin, hampir satu set itu poin dari dia doang. Terus ada Annie Michem juga, nambahin 12 poin. Paitsenko, namanya aja udah kayak kode nuklir Rusia, serem. Terus gimana kabar pemain lokal kita? Jangan bilang cuma jadi penonton di lapangan sendiri. Aits, jangan salah. Kapten mereka, Medioku, itu mainnya cerdas banget. Dia nyumbang 9 poin, tapi peran dia tuh lebih ke penyeimbang. Lo tahu kan, tipe pemain yang nggak maruk, tapi kalau dia nggak ada, timnya oleng. Nah, itu Medioku. Dia sendiri bilang kalau teman-temannya main luar biasa. Jadi tugas dia buat nyeimbangin tim jadi lebih enteng. Humble banget kan? Padahal mah skillnya dewa. Keren. Respect buat Medi. Terus, gimana nasib Megawati Hangestri di kubu sebelah? Kan biasanya dia jadi mesin poinnya JPE tuh. Megatron loh julukannya. Nah, ini yang bikin kaget banyak orang.
Hari ini Megawati kayak lagi bad day banget. Statistik resmi nyatet dia cuma dapat 4 poin, bro. Bayangin, sekelas Megawati cuma 4 poin. Kayaknya emang JPE lagi banyak error sendiri juga sih. Lo tau lah, di volley itu kalau kita banyak mati sendiri, musuh nggak perlu capek-capek nyerang. Poin nambah sendiri. Ya, namanya juga manusia, bro. Kadang ada hari di mana lo jago banget. Kadang ada hari di mana lo nuang kopi aja tumpah. Mungkin Megatron lagi butuh ribut dikit atau lagi mikirin cicilan panci, siapa tahu kan. Tapi dengan hasil ini, berarti GPP udah nggak terkejar dong di klasemen. Yoi, udah paten itu. GPP finish di puncak klasemen dengan 29 poin dari 10 kemenangan. JPE harus puas di posisi kedua dengan 24 poin. Jaraknya lumayan jauh, 5 poin. Ini semacam cywar juga sih buat Final Four nanti. GPP kayak ngirim pesen, "Halo, gue rajanya sekarang, hati-hati lo pada." Ngeri-ngeri, ini bakal jadi modal gede banget buat mental mereka. Tapi lo perhatiin gak sih, atmosfer volley di Indonesia tuh sekarang makin gila. Dulu kan kita taunya volley cuma olahraga sore bapak-bapak komplek yang netnya pakai tali rafia. Sekarang, gor penuh, supporter nyanyi-nyanyi, udah kayak nonton bola tapi versi lebih adem karena indoor dan banyak AC. Bener banget, dan vibes-nya tuh asik. Gak rusuh, tapi berisik dalam artian positif. Apalagi kalau udah ada rally panjang, itu satu gedung nahan napas bareng-bareng. Pas bolanya mati, langsung boom, sorakannya pecah. Gue rasa GPP menang tadi juga karena faktor mental yang lagi di atas angin sih. Mereka main lepas, nothing tulus, tapi tetap killer. Setuju, itu pelajaran hidup juga tuh, bro. Kadang kalau kita ngerjain sesuatu terlalu tegang, hasilnya malah kaku. Coba kalau kita rileks, santai kayak di pantai, malah biasanya ide-ide brilian keluar. Kayak si Alessandro Lodi tadi bilang, mereka fokus bertahan dulu, baru nyerang. Itu filosofis banget kalau dipikir-pikir. Filosofis gimana tuh, Pak Mario Tupuh? Ya, maksudnya dalam hidup tuh pertahanan diri harus kuat dulu, mental harus baja. Kalau ada masalah, serangan, kita terima dulu, kita passing yang enak, baru kita smash balik masalahnya sampai kelar. Jangan gerasak-gerusuk mau nyerang, tapi kuda-kuda rapuh. Jatuhnya kayak JPE tadi, banyak error sendiri. Weh, dalam banget bosku. Tumben otak lo encer hari ini. Habis minum vitamin apa? Vitamin tanggal muda, bro. Efek saldo rekening masih hijau, otak jadi lancar. Tapi serius, buat JPE, kekalahan ini harusnya jadi tamparan keras sih. Mending kalah sekarang pas fase reguler, daripada nanti pas grand final kan? Hitung-hitung evaluasi. Megawati dan kawan-kawan pasti bakal bounce back. Gue yakin banget. Pastilah, mental juara bertahan gak mungkin lembek gitu aja. Justru ini bakal bikin Final Four nanti makin panas. GPP lagi di atas angin, JPP pasti dendam kesumat pengen bales. Tim-tim lain juga pasti lagi nyatet kelemahan masing-masing. Gue gak sabar sih nunggu babak selanjutnya. Bakal ada drama apa lagi nih? Yang jelas, buat warga Gresik, hari ini kalian bolehlah sombong dikit. Traktir-traktir temen bisa lah. Tim kebanggaan juara reguler gitu loh. Makan pudak sepuasnya. Pudak tuh enak loh. Manis-manis legit gimana gitu. Jadi pengen. Mulai deh, ujung-ujungnya makanan. Tapi congrats emang buat Gresik Pons Cup Plus. Perjalanan masih panjang. Piala yang sebenarnya belum di tangan. Tapi seenggaknya hari ini mereka udah buktiin kalau mereka yang terkuat di fase ini. Betul. Dan buat JPP, jangan sedih. Masih ada hari esok. Anggap aja ini lagi ngasih for, biar musuh seneng dulu. Jahat loh. Ya udah, intinya gitulah bro. Olahraga itu cerminan hidup. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bangku cadangan. Yang penting mainnya sportif. Jangan curang, dan jangan lupa bayar sewa lapangan kalau main futsal. Jangan kabur loh. Nyindir siapa tuh? Oke deh, segitu dulu update kilat tapi padat dari kita soal Pro Liga 2026 hari ini. Buat lo semua yang lagi dengerin,
Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa olahraga biar nggak jompo di usia muda. Yoi, gue pamit undur deh. Gue juga cabut. Sampai ketemu di update berikutnya. Peace out!